Sini, Ucup bantu juga Kak masang tendanya. Kamu udah nanya UTS, guys? Belum. Coba kamu tanya aja, cek aja dosennya nanti kasih tahu sama dia. Oh, dibaca doang sama dosennya ini. Kok gitu sih, Wak? Coba sih aku lihat, Wak. Kamu gini sih cara ngajar dosennya? Coba kamu lihat ya. Tadi cuma diri doang. Ini kita jelasin, soalnya ini penting banget. Pertama, penggunaan elipsis atau tanda titik pada kalimat. Tanda titik tiga atau tanda titik digunakan untuk menunjukkan bahwa ada bagian kalimat yang sengaja dihilangkan atau untuk menunjukkan jeda. Jadi simpelnya itu seperti kode cinta lahir untuk patah hati. Elipsis memiliki beberapa fungsi diantaranya. Elipsis digunakan untuk bagian yang dihilangkan dan sebagai jeda kalimat. Elipsis digunakan jika ada bagian yang sengaja dihilangkan. Contohnya bisa dilihat di kolom komentar berikut ini. Pada bagian ini harusnya hanya titik tiga dan tidak lebih karena menandakan jeda pada kalimat yang ia tulis. Nah, selanjutnya ada huruf miring. Dalam aturan EYD, huruf miring itu mempunyai beberapa aturan khusus. Huruf miring dipakai untuk menandakan kata yang memiliki fungsi khusus untuk penulisan judul karya seperti film, buku, atau lagu. Selain itu, digunakan untuk penulisan kata asing atau kata daerah yang belum tercatat di KBBI. Namun, perlu diketahui, untuk penggunaan nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Selain itu, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah satu. Dapat dilihat dari contoh berikut ini. Pada bagian The Subtle of Art, itu harusnya ditulis dengan menggunakan huruf miring karena ia merupakan kata dalam bahasa asing. Nah lanjut, ini kesalahan yang sering banget dilakukan yaitu kesalahan penulisan kata. Penulisan kata terbagi menjadi beberapa kategori. Namun kategori yang paling banyak salah penggunaannya yaitu kategori penulisan kata, imbuhan, dan kata pengulangan. Kata imbuhan merupakan kata yang mendapat imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan. Dan akhiran kata ini ditulis serangkai dengan imbuhannya, misalnya seperti berjalan, mempermudah, lukisan, seniman. Jadi, kalau ada kata yang dapat imbuhan, itu harus nempel atau berdekatan dengan kata dasarnya. Kalau dipisah, arti kalimatnya bisa berubah total. Kata pengulangan. Penulisan kata pengulangan harus pakai tanda hubung. Fungsinya biar jelas kalau itu satu kata yang diulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Di antara unsur-unsurnya seperti anak-anak, berjalan-jalan, kupu-kupu, sayur-mayur, dak-dikduk, cas-cis-cus. Contoh kasus yang ditemukan di dalam kolom komentar ini. Penulisan kata rebus itu masih dalam kata dasar, harusnya diberikan imbuhan, jadinya merebus atau direbus dengan merujuk kepada kata kerja. Nah, yang terakhir ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk menunjukkan emosi kuat, perintah, atau seruan. Dikutip dari Pedoman Umum Kerjaan Bahasa Indonesia atau biasa disingkat PUB secara daring, penggunaan tanda seru biasanya dapat ditemukan di bagian akhir ungkapan atau pernyataan. Tanda ini diletakkan di akhir kalimat dan tidak boleh diikuti oleh tanda titik, tapi boleh diikuti dengan tanda tanya atau dengan tanda kurung. Nah, dalam contoh kasus dapat ditemui seperti ini. Harusnya penggunaan tanda seru hanya cukup satu saja, karena sudah mewakili emosi kuatnya. Tidak perlu berlebihan dan tidak perlu diikuti dengan tanda titik. Nah, sekarang udah tahu kan aturannya kayak gimana? Jangan sampai salah lagi ya.